Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, "Man tawaddaa li sholati wa shalla kafara dzunubahu." Man tawaddaa, barang siapa yang berwudu li sholati untuk salat, wa shalla kafaratullahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kafar akan apa itu? Kafar apa? Kafar apa? Kafar itu apa kafar? Kalau kita misalkan rezeki kita terus kita berzakat, berarti untuk kafar apa itu? Apa? Kafara yukafiru kafron gitu ya. Untuk mengganti, untuk menghilangkan, itu bisa itu. Allah akan menghilangkan dzunubahu, dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berwudu dengan baik, terus kita niat untuk menjalankan sholat dan kita menjalankan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus, Pak. Masya Allah. Makanya ini nikmatnya luar biasa kita umatnya Rasulullah. Jadi kalau kita sempurna wudunya seperti tadi, syaratnya masuk, fardunya masuk, adabnya ketemu, terus kita niatkan memang untuk sholat dan kita menjalankan sholat, maka kafarallahu dzunubahu, Allah akan menghapuskan, Allah akan menghilangkan daripada dosa-dosanya. Wal muradul shaghirah, tentunya dosa-dosa yang kecil lah. Kalau yang besar kayak zina, kayak apa kan beda lagi itu mah ya. Zina atau berbuat maksiat itu harus dibarengi dengan taubatan nasuha, taubatan yang sesungguhnya, taubatan yang terus menerus, karena hanya ampunan Allah yang bisa. Kalau dosa-dosa kecil itu dengan kita berwudu terus kita menjalankan sholat, itu di antara wudu dan sholatnya itu kita dosanya itu rontok, Pak. Di wudu kita nih, wudu ya, kita berwudu mau menjalankan sholat. Nah, ini di antara wudu dan sholat, ini dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah. Makanya orang-orang tua kita, sesepuh kita, guru-guru kita itu wudunya jauh-jauh, Pak, kalau mau sholat itu. Sholat subuh wudunya jam 1 sekalian kan, tahajud, zikir sampai ketemu subuh. Kita azan baru wudu, kadang-kadang keter-teter kan. Nah, itu jangan. Jadi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita berwudu terus niat kita sholat, terus menjalankan sholat, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kecil. Nah, di antara itu tuh, di antaranya, Masya Allah. Apalagi tadi kalau sebelumnya kita membaca inna anzalnahu, terus kita sempurnakan wudu kita, subhanallah, kita akan didoakan oleh malaikat dan kita dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah di antara sholat dan wudu. Ma bainahu wa baina sholati ukhra allati taliha. Nah, ini di antara sholat tersebut juga kita akan diampuni oleh Allah. Di antara sholat, ma bainahu wa baina sholati. Jadi antara sholat kita, misalkan sholat zuhur sudah selesai sempurna sholatnya, sampai Asyar itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amaliyah sholat, amaliyah wudhu ini luar biasa. Bahkan ada satu riwayah dari Imam Suyuti mengatakan bahwa kalau ada orang yang sakaratul maut, ini ada orang yang mau meninggal, posisinya dia punya wudhu, dia akan langsung didatengin oleh malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril sebagai pimpinannya para malaikat akan mendatangi orang yang sakaratul mautnya dalam posisi suci, tahirah, atau berwudu. Nah, makanya hati-hati kadang-kadang karena peristiwa langka. Orang yang mau meninggal sakaratul maut biasanya boro-boro bersih, boro-boro berwudu. Nah, itu makanya kita sudah tahu ilmunya, usahakan kita wudu. Kalau nggak bisa wudu, tayamum. Karena itu satu hal disahihkan oleh guru-guru kita bahwa kalau kita bisa mempertahankan wudu di saat kita sakaratul maut, kita akan didampingi oleh malaikat Jibril, Pak. Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa, anak-anak kita tahu ilmu ini. Jadi kita dibutuhkan atau kita ditayamumkan sebelum kita meninggal dunia. Nah, ini. Jadi antara sholat
ma bainahu wa baina salatil ukhra allati taliha, di antara salat itu, antara zuhur, asar atau asar ke maghrib, kita akan diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kecil. Wudunya nggak batal itu, kalau wudunya nggak batal di antara salat itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dulu nggak pernah batal wudu, Pak. Amaliannya wudu. Karena dengan kita suci, kita akan selalu didampingi oleh malaikat-malaikat. Setan itu nggak akan berani dengan posisi kita yang berwudu, karena kita wudu. Karena apa? Kenapa orang yang berwudu itu tidak didekati setan? Karena orang yang berwudu itu menjaga wudunya kan takut berbuat sesuatu. Ya Pak ya? Misalkan mau mencuri kan lagi wudu, Pak. Misalkan mohon maaf minum HP kan. Kan karena kita berwudu kan nggak mungkin kita berbuat sesuatu. Jadi dijaga dengan wudu, nanti kita akan terjaga. Karena orang yang suci itu, orang yang bersih itu selalu akan didampingi oleh malaikat-malaikat Allah. Kenapa ya? Malaikatnya akan mendampingi orang. Kalau nggak bersih, nggak suci, ya akan ditinggalkan oleh malaikat. Makanya caranya kita untuk didampingi oleh malaikat ya dawamkan wudu. Jadi bukan nyalain apa itu, nyalain apa sih, dupa yang gede-gede, nggak usah. Wudu Pak, wudu kita sempurnakan, syarat rukunnya kita jalani, adabnya kita pakai, nanti kita akan didampingi oleh malaikat. Makanya kalau kita lagi gundah, lagi susah, lagi sumpek, segera kita berwudu. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Kalau kita marah, kita berwudu. Banyak hutang kita bayarin, Pak, maksud berwudu. Repot itu. Jadi berwudu gitu ya, berwudu untuk mendekatkan diri. Jadi kalau kita bisa jaga tuh, bisa dijaga hati kita. Apalagi yang berhubungan dengan masyarakat itu, biar auranya itu biasanya emang mendawamkan wudu. Ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Rahasia-rahasia wudu ya itu.